Kenapa Kang Deddy tanpa konsep? Kenapa Kang Deddy tanpa penasehat? Kenapa Kang Deddy apapun? Saya sudah pasrah pada apapun. Saya sudah pasrah, sudahlah. Pikiran ini saya sampaikan, mau diterima mau enggak, langkah ini akan saya lakukan, mau dibenci atau tidak, bagi saya tidak penting. Yang penting saya melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Titik itu aja. Kesananya saya mau apa, mau di apa, terserah saja lah hidup ini. Karena harus ada yang berbuat. Kalau hidup selalu berhitung, yang tukang hitung, tukang dagang, saya bukan tukang dagang. Ya, kalau hidup selalu berhitung, itu saya bukan tukang dagang. Nah ini yang pertama. Nah, sehingga Siliwangi itu sebenarnya itu kaidahnya orang Sunda dalam bertuhan itu dia hanya dua hal, Rahman dan Rahim. Orang Sunda hanya itu aja. Dalam bertuhannya orang Sunda itu hanya Rahman dan Rahimnya aja. Jadi di Allah dan cina urang maujang nesenangan Rahman Rahim. Kalau kata nenek saya bukan Rahman Rahim, ini Bismillah, ini Rahman, ini Rahim. Nenek saya. Jadi hanya itu saja. Jadi Allah nggak nyari yang lain. Orang Sunda itu hanya nyari Rahman dan Rahimnya saja. Tidak terlalu nyari yang terlalu banyak. Itu orang Sunda. Tidak ngejelimet. Tidak Rahman Rahim mati Gusti Magnes cukup eta. Makanya orang Sunda mah cukup Bismillah aja untuk ngobatin apapun. Nah itu yang kedua. Nah yang kedua itu agak saya peluk anak saya nangis. Kenapa? Karena lagu itu sangat pengalaman spirit. Pengalaman itu namanya Wahyu Kolosebo. Wahyu Kolosebo itu lagu yang menemani saya saat kalah di Pilgub Jawa Barat 6 tahun yang lalu. Kemudian saya menghadapi Tajuk Gede, yang itu areal prostitusi di Purwakarta, namanya Cilodong, yang tempat orang prostitusi. Kemudian saya rubah menjadi Tajuk, yang prostitutifnya saya geser, saya tanamin pohon, saya kembalikan ke Indramayu, ke Cianjur, kemana-mana. Saya biayain muncikarinya sampai lulus, anaknya tamat SMA. Kemudian saya biayain PSK itu untuk pulang kampungnya saya bekelin. Dan itu adalah orang yang saya membubarkan tempat itu dengan bangunan yang begitu banyak sendiri tanpa ditemani siapapun. Dan saya ngomong dari hati ke hati. Setelah itu saya bangun Tajuk Gede Cilodong. Tajuknya hampir nggak selesai. Waktu itu serangan politik ke saya sangat luar biasa walaupun sudah berkala pilkada. Dan saya tanpa uang 1 rupiah pun saya katakan Tajuk ini harus selesai, akan saya selesaikan. Dan waktu itu nih yang lagi usia kandungan 7 bulan, kemudian saya tiap malam tidur di Tajuk itu tidak ditemani oleh siapapun, menanami pohon, menanami bunga, kemudian membersihkan areal ilalang untuk dibangun, dan sekarang udah sangat baik. Selesai sambil mendengarkan lagu Wahyu Kolosebo. Jadi itu spiritual banget buat saya. Makanya saya peluk anak saya karena kamu itu dulu ketika hamil, ayahmu itu membangun Tajuk, kemudian tiap malam saya dengerin Wahyu Kolosebo.